Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan di kelas, bahwa pembelajaran juga akan dilangsungkan secara asinkron ya. Nah, ini lanjutan materi kita tentang skala waktu biologi. Oke, jadi kemarin kita sudah cukup banyak membahas terkait dengan waktu, terutama konsep dari waktu relatif ya. Jadi terakhir ketika kita menentukan urutan dari pembentukan suatu peristiwa geologi ya. Ada beberapa hukum yang digunakan seperti superposisi, original horizontality gitu ya, sampai ke cross cutting. Oke, kemudian di dalam relative time ini juga ada namanya korelasi, yaitu penentuan kesetaraan atau kesamaan waktu ya. Nah, bisa secara fisik, artinya kita menelusuri singkapan atau batuan yang ada di lapangan gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau yang kedua, sekiranya batuannya mirip ya, batu pasir dengan batu pasir gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu korelasi oleh fosil ya. Ini ada satu hukum atau prinsip namanya faunal succession. Jadi faunal succession ini pasti di setiap lapisan yang beda umurnya itu fosilnya juga akan berbeda. Oke, jadi korelasi ini menentukan kesamaan ya, jadi kesetaraan waktu. Nah, kalau physical continuity gitu ya, kalau kita melihat ya secara fisik kita menemukan singkapan yang di sini gitu ya. Nah, terus kita menemukan singkapan di sini. Jadi dia pasti akan berlanjut gitu ya. Nah, terus kita juga sebenarnya bisa menentukan berdasarkan tadi katanya kesamaan jenis batuan. Nah, tetapi kesamaan jenis batuan itu belum tentu dia menunjukkan korelasi waktu yang sama ya. Bisa jadi kita menemukan litologi yang ini ya, di tempat yang lain juga sama. Tapi kalau kita lihat keseluruhan ternyata dia memiliki apa tuh? Di atasnya ada lapisan warna ini ya. Dan ini dan ini. Jadi belum tentu sama ya. Itu kelemahannya tadi. Oke, berikutnya ya. Skala waktu geologi standar. Nah, di sini kalau kita punya ada iong gitu ya, ada IRA gitu ya, kemudian ada period gitu ya, dan ada epoch di sini ya. Nah, Hadean, Archean, Proterozoik, dan Phanerozoik itu adalah bagian eon di dalam geologi ya. Kalau era ada Paleozoikum hingga ke Kenozoikum. Nah, kalau period dari Cambrium ya, Ordovisium, Silur gitu ya, sampai nanti ada di Quarter. Nah, kalau epoch di sini ada Paleosen, Eosen, Oligosen, sampai ke Holosen ya, yang umurnya 10.000 tahun yang lalu. Nah, kalau pas zaman-zamannya dinosaurus gitu ya, kita punya zaman-zaman di Kapur, Jura gitu ya, sampai 50 juta tahun yang lalu. Kemudian, bagaimana dengan umur absolut ya, atau umur numerik? Itu menggunakan prinsip dating. Jadi kita melacak berdasarkan peluruhan unsur yang ada di fosil gitu ya, atau di material. Nah, ini ada beberapa isotop. Jadi kalau kita tahu bahwa atom itu sebenarnya ada stabil dan tidak stabil ya. Nah, ini berkaitan dengan komposisi proton gitu ya dan neutron di sana. Nah, ini parent ini berarti isotop induk gitu ya. Kemudian dia akan meluruh gitu lewat atom yang tidak stabilnya dan kemudian punya umur paruh atau waktu paruh sehingga nanti menghasilkan produk turunan ya atau daughter product di sini. Nah, kemudian efektif dating yang digunakan yang bisa digunakan gitu ya, dari unsur-unsur ini. Nah, ini tertera di sini. Jadi bagaimana sih konsepnya ya? Jadi setiap unsur itu ternyata kalau meluruh gitu ya, dia akan bertemu pada namanya titik paruh di sini. Ya, anggap saja di sini titik hitam ya, dia berkurang setengahnya gitu ya. Kemudian dari yang setengah ini berkurang setengahnya lagi. Misal 100 jadi 50, jadi 25, jadi 12,5, jadi sekian gitu ya nanti di sini. Nah, itu adalah waktu paruh.
Dan waktu paruh itu yang digunakan untuk menentukan umur secara absolut gitu ya, dari suatu fosil atau dari suatu formasi batuan. Seringkali yang digunakan itu adalah radiokarbon. Ya, karena karbon ini ya banyak tuh di tanaman, tumbuhan gitu ya, di fosil gitu. Karena kan kalau tumbuhan tentu fotosintesis gitu ya, di sana ada karbonnya. Kalau hewan gitu ya, atau fosil, dia sebenarnya juga mengandung karbon juga di sana gitu ya. Nah, ini menghitung rasio karbon gitu ya, yang 12 dan karbon 14. Karena karbon ini ada gitu ya, di setiap fosil ini ada. Meluruhnya itu dia sisa berapa gitu ya. Dan kemudian eh, atom karbon ini half-life-nya atau waktu paruhnya itu 5.730 tahun. Nah, kan tetapi memang kekurangannya ini hanya bisa dilakukan untuk dating objek yang umurnya kurang dari 40.000 tahun. Oke, jadi ini pada akhirnya ya gabungan dari skala waktu relatif dengan nanti ditambah adanya waktu numerik ya. Kalau kita lihat ini adalah skala waktu geologi. Nah, kalian cek origin of Earth-nya itu ternyata ada di angka berapa nih ya? Kalian bisa cek gitu. Sekitar 6 miliar tahun yang lalu di sana ya. Kemudian masuk ya, kalau kita cek ternyata Prekambrian ini menjadi umur yang sangat-sangat panjang sekali ya sebenarnya. Itu Prekambrian. Nanti masuk ke 541 juta tahun yang lalu gitu ya, sudah masuk ke era Paleozoikum di sini. Nah, kemudian Paleozoikum sendiri dibagi periodenya. Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, ya, Mississippian, Pennsylvanian, gitu ya, sampai Permian. Nanti masuk ke era Mesozoikum, ada Trias, Jura, Kapur, gitu ya. Kemudian masuk ke era Kenozoikum, ada Paleogen, Neogen, dan Quarter. Masing-masing umur ini memiliki simbolnya ya. Sebagai contoh, gitu ya, kita akan mendengar sangat terkenal sekali namanya Kate Boundary ya, atau Cretaceous gitu ya, atau umur kapur gitu ya. Katanya itu tertiary gitu ya, atau tersier yang merupakan jejak di mana dinosaurus punah itu ya di Kate Boundary. Nah, kemudian ada epic di sini ya, di era Kenozoikum periode untuk Paleogen itu dibagi menjadi Paleosen. Nah, ini umur absolutnya approximate juga sih sebenarnya ya, sekitar 66 juta tahun yang lalu dari sekarang. Nah, yang paling mudah di sini adalah Resen, Holosen itu 10.000 tahun yang lalu. Oke, demikian lanjutan materi kita terkait dengan skala waktu biologi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.